Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Sekarang istilah doom spending ini lagi rame diomongin dan bikin millennials dan Gen Z makin bertanya-tanya. Apalagi ini gitu. Cuman memang ekonomi kita kan lagi menantang banget ya. Tapi di antara ekonomi yang menantang ini, antrian boneka Labubu kok membludak aja. Festival musik selalu rame, ngopi cantik tetap jalan. Dan apakah ini nih yang dimaksud doom spending? Fenomena menghabiskan uang secara impulsif sebagai pelarian dari kecemasan soal kondisi ekonomi? Bener nggak ya? Dan kalaupun iya, gimana caranya biar kita bisa lepas dari belenggu doom spending? Langsung aja kita ngobrol sama Certified Financial Planner Mbak Gita Argasasmita untuk sharing tips dari dia. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang di Uang Bicara, Certified Financial Planner Mbak Gita Argasasmita. Hai Mbak. Halo Mbak Puri, selamat siang. Selamat siang, makasih loh udah nyempet-nyempetin nih ngobrol. Ini direkam hari Senin siang tuh. Ini langsung tembak aja ya, biar kita paham sebenarnya dari perspektif CFP gitu. Sekarang ada buzzword yang sering diomongin, doom spending. Yes. Terus ada, dan ini tuh biasanya berkaitan dengan kata-kata lain seperti kidults, kid adults. Jadi jadi katanya duitnya orang dewasa tapi belanjanya kayak anak-anak gitu. Terus banyak akan ya istilahnya ya? Banyak. Terus biasanya kalau kita ngomongin doom spending, ini nanti akan ada kata-kata seperti ini, affordable luxuries. Nah, coba ya udah sekarang berguru dulu sama ahlinya. Jadi doom spending tuh apa sebenarnya? Oke Mbak Puri, jadi biasanya kita tuh kalau misalnya ngomongin spending tuh ngomonginnya tentang barang atau jenis yang kita beli gitu kan. Nah tapi sebenarnya si doom spending itu disebut doom spending karena sebenarnya ini dilihatnya dari motivasinya orang tersebut mengeluarkan uang atau membelanjakan uang. Jadi kenapa sih ada si doom spending ini? Ternyata kita tuh banyak yang secara tidak sadar merasa frustasi dengan keadaan. Merasa kalau informasi-informasi di luar sana tentang keadaan ekonomi, terus kemudian tentang harga-harga rumah, harga-harga aset gitu ya, kok nggak masuk akal ya? Kok kayaknya saya tuh nggak akan bisa meraih hal tersebut gitu. Jadinya saya tuh kayak, ngapain juga, aku tuh nabung sampai hemat sampai gimana pun kayaknya nggak akan kekejar. Lebih baik aku menikmati aja yang sekarang bisa aku nikmati dengan belanja hal-hal yang sifatnya tuh lebih affordable joy gitu. Nah ini nih. Tapi saya nih sebagai yang memperhatikan tren dan fenomena nih ya Mbak ya. Ketika kita bilang iya, kalau aku lihat gajiku, aduh beli rumah apalagi di Jakarta kayaknya prosesnya tuh lama banget ya. Terus kan terjadi tuh apa yang Mbak bilang ya kan? Iya. Tapi beli Labubu 3 jutaan gitu Mbak. Nah betul. Itu tuh gimana coba? Itu yang aku maksud namanya affordable joy. But it's not affordable, it's 3 juta Mbak. Tapi dibandingkan saya harus nabung, harus berinvestasi ngejar si rumah, mendingan saya beliin 3 kali nabung 3 bulan atau 2 kali nabung 2 bulan bisa kebeli Labubu, dan itu lagi hits, dan itu bisa kayak menurut saya itu tuh kayak bisa naikin gengsi saya nggak sih kalau punya itu? Ya ampun. Dibandingin kayak aku mati-matian ngejar buat beli aset gitu. Jadi itu ada sesuatu yang bikin kita sebenarnya frustasi dengan keadaan ini. Oke. Nah, sehingga memilih untuk menolak kenyataan. Takut. Kita sebenarnya awalnya niatnya kan mau ngomongin keuangan, tapi dengan kayak gini emang ada benernya kita jadi ngomongin behavior dan psikologi kayaknya ya, nularnya nih ya. Karena yang mengeluarkan teori si doom spending ini sebenarnya seorang psikolog.
aku baca literaturnya, ternyata ini tuh dari seorang psikolog yang mengamati behavior orang yang melakukan spending dengan macam-macam motivasi. Terus kemudian kok anak-anak sekarang sebenarnya gaji kok ya nggak kecil-kecil amat sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya bisa cukup-cukup aja, tapi kenapa sih kok bisa aja nggak punya aset gitu. Bisa nggak punya tabungan, bahkan yang minimum untuk darurat aja kok nggak punya. Terus sering kali kejebak utang gitu-gitu. Nah, ini kan berarti kita mau bawa kita sendiri dan teman-teman kita kembali ke bumi gitu kan ya. Karena kalau misalnya mau itu kan tidak terbatas ya. Terus betul. Frustasi juga adalah sebuah reaksi sesaat dengan keadaan ekonomi yang lagi emang gak baik-baik aja lah sekarang nih gitu. Betul. Coba diingetin dong Mbak, selain bahaya yang tadi Mbak udah bilang gitu, apalagi nih budgeting atau skema yang realistis dan achievable lah buat kita nggak hanya hidup di masa sekarang tapi juga untuk masa depan gitu. Oke, sebenarnya yang pertama kali harus disadari adalah kebiasaannya dulu, mindfulnya dulu gitu. Kadang-kadang kita bisa jadi nggak realistis karena ngelihat orang lain. Sebenarnya generasi sekarang itu hidup di zaman sekarang tuh jauh lebih sulit daripada zaman orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu tuh bisa lebih cepat ngumpulin aset gitu ya, karena belum ada sosial media misalnya, sehingga walaupun pengetahuan keuangannya lebih minim daripada kita, tapi tidak dijejali perbandingan kehidupan antara kita sama orang lain, perbandingan kesuksesan antara kita sama orang lain. Nah, kita tuh susah memisahkan antara mimpi sama realita gitu. Nah, itu dulu tuh. Jadi balik lagi, oh saya tuh gajinya segini. Kemampuan saya, source saya itu dalam keuangan ada gaji, ada THR, ada bonus misalnya gitu ya. Nah, ini tuh berapa ya? Kemudian baru kira-kira dengan kemampuan atau dengan gaji saya segini, saya tuh bisa hidup di standar hidup berapa ya? Oke, berarti ini masuk, saya nggak tahu Mbak Gita standar hidupnya kalau gajinya UMR di Jakarta berapa sih, atau gajinya 10 juta tuh berapa sih di Jakarta. Oke, masuk lagi ke baru nih namanya angka-angka kehidupannya, angka-angka budgetingnya. Angka-angka kehidupannya itu adalah kalau untuk agak beda nih antara yang gajinya UMR sama yang gajinya di atas 7 juta. Jadi kalau misalnya gajinya di bawah 7 juta itu, aku memohon sekali untuk please tidak boleh ada budget untuk nyicil. Karena kehidupan kita itu mahal. Terutama orang yang hidup di Jabodetabek. Kenapa coba kenapa di highlight kenapa jangan nyicil? Oke. Karena sering dibilang bahwa angkanya itu adalah minimal 10% deh nabung gitu. Terus udah gitu 20% bisa buat senang-senang, 30% buat cicilan, terus 40% itu bisa buat living. Bayangkan hidup di Jakarta, hidup di Jabodetabek, gaji di bawah 7 juta atau UMR, ada cicilan 30%. Gede sih. Susah banget buat living. Itulah alasannya kenapa kita nggak bisa nabung atau menghindari nabung, karena gila, nabung dari mana? Habis, betul. Karena udah buat cicilan. Dibanding buat cicilan, mendingan buat senang-senang aja, buat happiness diri sendiri, menghibur gitu ya. Ada kok nih, aku kasih budget 20% untuk senang-senang tuh dari gaji tersebut. Sebenarnya sih ini subjektif sekali, tapi ini dari pengalaman bahwa ketika ada angka 30% itu masuk ke gaji kita yang kisarannya UMR ini, wah itu kehidupan akan berat banget. Walaupun itu hutang yang produktif ya. Oh, nah baru saya mau nanya, ini cicilan atau utang yang dimaksud itu adalah cicilan, misalnya kan beli barang pakai kredit card 0%. Wah, kayaknya oke banget nih, itu kan cicilan. Atau ya memang kalau hal-hal lain yang lebih produktif adalah ya beli laptop untuk kerja gitu misalnya. Betul. Itu apapun intinya kalau bisa jangan ya Mbak gitu. Kalau bisa di titik jangan. ini. Kecuali menurut aku mencicil berhutang itu adalah untuk orang-orang yang punya kekuatan mental tertentu. Kenapa? Karena nyicil itu enak, adiktif.
kayak kita makan gula, itu seneng, mau lagi. Ih enak ya ternyata punya handphone 20 juta bisa dicicil 24 kali. Aku gak harus puasa untuk langsung bisa nabung, langsung dapet gitu. Cicilannya masih 500.000, kecil lah itu buat aku. Masih bisa lah aku nambah-nambah 300.000, 200.000, 100.000, sampai kita gak sadar bahwa wow sudah banyak. Permasalahannya kita tuh gak suka ngitung, gak suka nulis, gak suka nyatet gitu. Napas dulu. Jadi rasanya ketika dimulai dengan source yang masih sedikit, masih terbatas, itu kita kayak udah dihantam sama cobaan yang maha berat tuh, dengan cobaan yang rasanya enak. Jadi nggak kerasa seperti cobaan. Oke. Makasih dong udah diingetin bahayanya tadi nyicilnya gitu ya. Nah sekarang tapi kan kita realistis, tadi Mbak bilang mendingan dibenerin bener dibudgetin aja si pot happinessnya gitu, untuk punya hobi, untuk ya hiburan diri lah gitu ya, mau nonton bioskop, nonton konser segala macam. Nah itu tuh saya nggak nanya tips menabungnya saja, tapi kayak behaviornya gitu loh Mbak. Dengan sekarang film baru ada aja gitu, konser merajalela gitu. Yang kalau dihitung sebenarnya not bad juga. Kalau orang bisa beli Labubu, pasti dia nonton festival 300.000 tuh masih oke gitu lah, masih cincai lah. Jadi aku pengen ngulik lagi sih Mbak, gimana bahwa dari yang kita ketahui tadi, misalnya alokasinya 20% nih untuk senang-senang gitu ya. Memang kita komit ke situ dan tidak ada bocor halus dalam bentuk lain nih gitu. Ya. Oke. Jadi penting juga, ini lebih ke behavior tadi, terus mengenal diri sendiri itu penting banget. Apa sih yang bisa membuat kamu tuh paling bahagia? Itu penting banget. Fokusin pengeluaran itu untuk sesuatu yang bikin kamu tuh paling bahagia. Karena source kita terbatas, sekali lagi. Gaji ya segitu-gitu aja setiap bulan, sampai nanti ada promosi kenaikan gaji, source-nya nambah gitu ya. Tapi kan tiap bulan gaji segitu-gitu aja. Mau A, B, C, D, E, F, G, banyak banget. Keinginan tuh gak terbatas. Ya justru harus kita yang kontrol, ngebatasin diri. Tapi saya gak tahu gimana cara ngebatasinnya. Ketahui, finding apa sih yang paling bikin kamu tuh bahagia gitu. Misalnya, mengkoleksi barang lucu adalah sumber kebahagiaanku. Kalau dilihat-lihat sebenarnya level of happiness-nya, aku sih lebih senang punya barang nih daripada kayak nonton konser. Berarti aku fokusin untuk belanja-belanja aja ya deh yang punya barang-barang lucu gitu. Terus ada klienku dulu bilang gini, pokoknya kalau urusan senang-senang yang traveling, gue nggak mau dipotong-potong budgetnya. Pokoknya gue maunya liburan itu fancy karena gue udah kerja capek-capek. Oke, boleh. Pesawat kelas bisnis, hotel paling bagus, boleh gitu. Tapi yang lainnya kamu perlu nggak barang-barang ini? Ini kamu levelnya tuh lebih senang mana nih, antara punya barang-barang ini atau liburannya? Dipikirin dulu. Apa ya? Oh ternyata liburannya deh. Kalau barang-barangnya kayaknya nggak terlalu kurangin intensitas untuk membeli barang-barangnya. Nanti nih kalau misalnya dapat bonus, dapat THR, udah lama kali ya setahun nggak beli barang-barang, mau beli belanja sesekali gitu. Cari sesuatu yang emang kamu tuh suka banget. Karena kalau kita belanja tiap bulan nih, benda-benda kecil, remeh-temeh segala macem, emang kita menikmati banget gak sih itu? Ketika kita punya, ternyata ada event baru nih, gak punya baju rasanya, padahal udah satu lemari gitu. Itu karena ketika membeli kita tuh gak mindful, kita tuh gak bahagia-bahagia banget pas kita punya barang itu. Nah itu, kita harus bisa melihat takaran kalau kita beli ini berapa level happiness-nya gitu kalinya ya. Iya. Berarti yang lain harus ngalah gitu kan. Iya, atau betul. Yang kecil-kecil tapi ternyata nggak fulfilling juga ya, nggak terlalu bikin hati penuh, jadi buat apa gitu kan. Oke. Wah gila, keren.
Itu tadi Certified Financial Planner Mbak Gita Argasasmita yang udah ngejelasin apa itu doom spending. Masih banyak hal yang bakal saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang sad, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngebahas soal doom spending, bareng sama Certified Financial Planner Mbak Gita Argasasmita. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan berikutnya nih Mbak. Jadi ada juga orang yang sangat mindful dengan keuangannya gitu ya, dengan segala keterbatasannya dia. Dan juga dia diberkahi misalnya dia nggak bayarin kuliah adiknya misalnya. Bukan sandwich generation juga, nggak ada keharusan gitu membantu orang tuanya. Tetapi kayaknya kalau di cross check gitu ya, kayaknya aku nggak nabung-nabung deh. Kayaknya aku bisa-bisa aja deh. Itu kenapa Mbak? Maksudnya dari pengalaman Mbak bertemu dengan banyak klien, banyak orang gitu. Mungkin ketangkep sebuah fenomena lain. Kebanyakan sih karena nggak punya target ya. Jadi karena nggak punya target, jadi nggak ngitung. Nggak tahu tujuannya apa yang harus aku kejar gitu. Pokoknya kalau punya gaji, yang aku tahu adalah bagaimana ya menghabiskannya dengan happy. Yang sebentar ini gitu ya. Tapi kalau misalnya punya target, kita udah ngitung di awal. Oke, aku mau ngejar DP rumah misalnya, atau mau ngejar DP mobil misalnya gitu. Kalau anak muda kan ngomonginnya mungkin belum ke rumah nih, tapi mobil dulu deh, kendaraan gitu. Oke, saya perlunya berapa ya? Oke, 100 juta nih. Tapi ketika dihitung-hitung, gaji saya nih source-nya terbatas. Oke, berarti harus ngurangin yang ini. Berarti tabungannya harus konsisten 10%, 20% gitu ya, bergantung hitungannya gitu. Berapa? Ketika misalnya ada sesuatu yang tawaran, misalnya ada konser gede gitu ya, yang semua orang ikutan gitu. Tapi dia balik lagi ke hitungannya. Aduh, gue tuh targetnya bulan tahun 2025 bulan Juni gue udah kekumpul nih DP-nya dan gue udah punya mobil ini gitu. Kalau gue keluarin ini, wah hancur nih semua rencananya. Balik lagi tuh ke rencananya. Oke, enggak dulu deh. Nanti juga bisa lah tahun depan. Atau berarti gue harus side hustle nih, cari tambahan pekerjaan kalau gue mau nonton konser ini, karena target udah di depan mata nih, bentar lagi masa dihancurin nih targetnya gitu. Jadi ini pentingnya punya target tuh biar ada ya perubahan perilaku aja sih ya. Karena enggak nanti habis-habis aja. Oke, aku tahu kita obrolan hari ini tuh sebenarnya ngomongin doom spending. Tapi karena tadi Mbak bilang kenapa fenomena ini ada tuh kan karena frustasi untuk melihat hal-hal besar yang kayaknya nggak terjangkau. Misalnya tadi rumah gitu kan ya. Rumah di Jabodetabek pula gitu kan. Akhirnya kan kayak bodo amat. Aku pokoknya hidup untuk sekarang. Nah, tapi aku mau ngajak jejak bumi lagi nih. Yang realistis dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau memang geng teman-teman kita yang millennials and Gen Z ini punya cita-cita ya, aku juga pengen dong punya rumah. Itu tuh relevan atau enggak? Atau mungkin dengan seiring bilangnya ekonominya lagi nggak baik-baik aja, startup banyak yang lay off dan sebagainya, mungkin kedepannya opsi punya rumah memang
udah bisa dicoret, jatuhnya mungkin sewa tapi seumur hidup, atau mungkin kalau mau punya rumah harus di kota lain. Apa sih opsi-opsi realistis yang ada di hadapan kita supaya itu tujuannya kita tuh nggak hambur-hambur duit di masa sekarang aja sih gitu, sambil sadar pilihan di depan ada apa. Oke, kebanyakan jadi nggak realistis juga adalah karena pengaruh informasi di sosial media. Kenapa? Aku harus bahas ini karena habit orang-orang sekarang tuh jadi berbeda karena sosial media tuh kan cepet banget ya. Iya. Kita tuh nggak betah untuk bisa nonton video yang bahkan 3 menit aja tuh nggak betah, 1 menit deh nggak betah gitu. Yes. Langsung scroll. Right. Itu yang bikin kita tuh pengennya instan, cepet. Nggak ketika ada kesulitan sedikit kita kayak udah ini bukan opsi yang tepat. Padahal mungkin itu bagian dari proses. Nah sama juga memilih rumah. Aku suka ngelihat gini, kita tuh suka diojok-ojok gitu ya. Kalau impian ideal untuk bisa punya rumah itu adalah di Jakarta Selatan. Yang keren gitu kan. Aku pokoknya kalau nggak di Jakarta Selatan kayaknya mendingan aku ngontrak, mendingan aku sewa. Gitu. Bahkan aku lihat ya ada salah satu influencer nih, dia beli rumah nih pada akhirnya. Tadinya dia punya apartemen kecil di tengah kota Jakarta gitu ya, terus akhirnya berhasil bikin rumah, tapi di Bekasi. Yeah. Aku kaget ngeliat komen-komennya, ih kok di Bekasi sih, terus kayak apa ya namanya, kayak di planet lain gitu-gitu lah pokoknya gitu. Sedih aku. Dan itu kan bagian dari proses orang ya. Okay. Mungkin kita tuh sekarang ini mampunya dengan source kita sekarang tuh belinya mungkin gak di Jakarta dulu, tapi di daerah-daerah penyangga Jakarta. Oke, itu jauh banget dan segala macamnya. Oke, itu mau nggak, gimana kita mau melihat itu sebagai sebuah proses dan perjuangan nggak nih? Karena emang nggak ada proses dan perjuangan tuh yang gampang gitu. Semua orang tuh pasti harus melewati hal yang sulit dulu gitu. Ya yang dilihatin di sosial media yang berhasilnya aja, ngapain ngeliatin yang sulit-sulit gitu kan. Nah jadi sadari bahwa source kita tuh berapa, kemampuan kita tuh berapa, mimpinya bisa membeli yang berapa gitu. Oke. Nah kalau misalnya kayaknya kalau misalnya terlalu jauh aku nggak mau deh. Oke, berarti opsinya harus dirubah kan. Opsinya itu apa mungkin untuk bisa tetap punya aset di luar kota. Itu bisa aja memungkinkan, tapi kita juga harus punya rencana. Dengan aset di luar kota ini biayanya gimana? Akan lebih besar nggak? Terus akan kita apain nih? Rumah di luar kota ini, apakah ini akan bisa membantu kita menjadi passive income gitu? Kita tetap punya asetnya, terus kita sewain. Uang bulanan atau uang tahunannya itu bisa membantu kehidupan kita, nambahin income kita, terus atau kita investasiin lagi atau gimana. Jadi opsi-opsi tersebut tuh bisa aja, bisa banget. Intinya harus punya aset. Gitu. Asetnya mau di mana juga boleh aja, tapi harus punya rencana terhadap aset tersebut gitu. Oke, jadi kata kuncinya nih punya aset nggak gitu. Itu kan rencana berikutnya ya, next levelnya gitu. Oke, ini karena tadi doom spending, Mbak juga ngingetin soal kita tuh suka lupa nyatet gitu kan. Intinya record perilaku kita kepada uang gitu. Nggak semuanya selalu ingat, nggak semuanya selalu foto. Kalau ada misalnya dapat bill-bill gitu di foto. Nah aku sih lebih kayak tips praktis aja sih. Pilihan-pilihan lah buat kita selalu ngecek. Oh iya aku spendingnya udah segini. Oh ya deh lebih mindful lagi. Nah kayak gitu tuh gimana nih? Kabar baiknya aku juga nggak suka nyatet. Tapi jadinya aku lebih mindful ketika terima uang. Oh. Jadi ketika terima uang itu langsung tuh dibedah, langsung dibagi-bagi gitu. Aku selalu bilang kalau pemisahan rekening itu adalah hal yang hal yang penting banget. Misahin rekening terutama hal-hal yang kayak hiburan gitu. Oke. Ini tuh ibaratnya kalau misalnya kita
mau ke pasar bawa dompet atau ke mall bawa dompet, kita isiin dulu 1 juta. Terus kita bisa dengan bebas kan untuk belanja ini, belanja itu ke toko, keluar masuk gitu. Tapi kan kita harus lihat selalu dompet kita. Anggaplah nggak punya kartu ya. Masih cukup nggak ya uangnya? Nah, itu sama ketika pemisahan rekening, misalnya 20% nih kita sisihin, ada 2 juta di rekening kita, yang khusus hiburan, yang khusus playing gitu ya. Kalau mau apa-apa yang berhubungan sama hal-hal yang sekunder tadi, lihat dulu, oke, masih 2 juta. Oke, keluarin. Oke, masih ada nih, sisanya masih banyak oke, boleh untuk dijajanin gitu ya. Tapi misalnya udah dikit-dikit, berarti kan harus masih setengah bulan lagi, cukup nggak ya untuk senang-senang sampai akhir bulan gitu. Dengan dipisahin rekening, itu tuh kita bisa jadi lebih aware sama jumlah di rekening kita, jadi bisa ada rem gitu. Kebanyakan orang itu gajian di situ, pengeluaran di situ, semua di situ ditumpuk. Jadi akhirnya kayak, uang aku masih banyak. Padahal belum bayar bill A, B, C gitu ya. Padahal masih setengah bulan lagi. Uang makan sampai 1 bulan terakhir tuh belum dipikirin berapa. Nah itu tuh yang bikin semua kebablasan. Tapi kalau udah dibagi, oke, jatah saya untuk yang survive, untuk yang primer tuh 7 juta. Untuk yang nabung 1 juta misalnya, aku nggak nagih banyak-banyak deh, 1 juta aja deh, 1 juta, 2 jutanya untuk happy gitu. Udah dibagi tuh 3, jadi kita udah tahu, ini tuh ngambilnya dari sini, ini tuh ngambilnya dari sini gitu, masing-masing udah ada takarannya gitu. Cakep banget. Berarti pisahkan rekening sedari awal gitu. Sedari awal. Mbak, thank you banget. Ada lagi yang mau disampaikan yang aku belum tanyain, tapi menurut Mbak Gita nih penting, apalagi ya udah Q4 ya 2024 mau 2025. Kayaknya semakin tidak menentu nih katanya kondisi ekonomi. Jadi apa yang mau diomongin ke teman-teman Uang Bicara? Oke. Jadi buat teman-teman, penting banget loh dalam keuangan itu sebenarnya nggak cuma hal-hal hitung-hitungan berapa persen yang harus saya tabungin, berapa yang harus saya investasikan gitu. Tapi penting banget untuk lihat lagi ke diri kita sendiri gitu. Kemampuan saya berapa. Terus kemudian menyadari mimpi-mimpi kamu tuh harus diwujudkan dan dideskripsikan secara jelas sehingga kamu tuh punya target gitu. Ketika kamu punya target, itu pasti akan motivasi untuk mengejarnya itu jadi akan lebih jelas dan jadi akan lebih gampang untuk bisa nabung sama investasi. Itulah ya kan siraman rohani dari Mbak Gita. Baru aja kita ngobrolin tentang doom spending bareng Certified Financial Planner Mbak Gita Arga Sasmita. Mudah-mudahan episode ini bisa menginspirasi kamu untuk mikirin nih keuangan kita jangka panjangnya kayak gimana. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, atau masukan, ide, atau topik yang menurut kamu perlu dibahas nih seputar keuangan dan ekonomi, di sini nih di Uang Bicara langsung aja ditunggu sekali. Kirim emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya, Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!